Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hakikat demokrasi. Nah, sekarang kita akan mulai belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Demokrasi. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian tuh kalau kita ngomongin demokrasi? Jadi dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi semua berada di tangan rakyat, makanya demokrasi itu memiliki arti pemerintahan rakyat. Selanjutnya kita akan berbicara tentang demokrasi Pancasila. Nah, ini menurut pandangan atau pendapat dari dua ahli. Yang pertama yaitu Prof. Dr. Andes Notonagoro SH menyatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada juga dari Prof. Darji Darmo Diharjo SH menyatakan demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan filsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pengertian demokrasi dari dua ahli tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada paham kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan untuk yang pertama itu untuk kesejahteraan rakyat, mendukung unsur-unsur kesadaran hak berketuhanan yang Maha Esa, menolak ateisme, menegakkan kebenaran yang berdasarkan budi pekerti luhur, mengembangkan kepribadian Indonesia, serta menciptakan keseimbangan kehidupan individu dan masyarakat, jasmani dan rohani, lahir dan batin, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Sistem demokrasi ini berbeda dengan sistem demokrasi negara lain. Sistem demokrasi Pancasila bersumber dari ideologi bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem demokrasi negara lain. Sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip demokrasi Pancasila di Indonesia, misalkan membacakan ciri-ciri demokrasi Pancasilanya. Jadi Idris Israel dalam bukunya berjudul Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan mengungkapkan ciri-ciri demokrasi Pancasila Indonesia itu ada 12. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat, makanya ada istilah pemerintahan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi ada pada kehendak rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Artinya demokrasi ini tidak lepas dari prinsip kekeluargaan dan juga gotong royong yang memang sudah menjadi ciri dan budaya masyarakat ketimuran terutama Indonesia. Terus yang ketiga ini ada cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya dalam mengambil keputusan selalu melalui jalan musyawarah bersama, bukan dengan memaksakan kehendak golongan saja. Terus juga yang keempat, tidak mengenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi, netral dan tidak memihak karena semua lapisan masyarakat bersama membangun bangsa dan negara, tanpa terkecuali dan tanpa membawa misi pribadi maupun golongan. Terus yang kelima, diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Artinya, demokrasi mengakui persamaan hak serta kewajiban, bukan hanya kewajiban saja dan melupakan hak atau sebaliknya. Hak dan kewajiban harus berjalan beriringan demi mencapai masyarakat madani. Yang keenam, masyarakat menghargai hak asasi manusia. Artinya hak asasi ini sebagai hak mendasar tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan oleh negara. Terus yang ketujuh juga ada ketidaksetujuan pada kebijakan pemerintah disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga tinggi negara. Yang kedelapan, tidak mendukung adanya demonstrasi maupun pemogokan karena menimbulkan kerugian. Yang
Yang ke-9, tidak menganut sistem monopartai atau partai tunggal. Dengan kata lain, tidak memonopoli hak politik warga negara yang bertentangan dengan fungsi partai politik itu sendiri. Yang ke-10, pemilu dilaksanakan secara terbuka dan jujur, serta adil seperti fungsi pemilu yang selalu dijunjung tinggi di Indonesia. Yang ke-11, tidak mengenal adanya diktator, mayoritas, dan tirani minoritas. Artinya warga negara ini memiliki kedudukan yang sama di segala bidang. Dan yang terakhir, yang ke-12, mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum. Artinya kepentingan umum ini menjadi aspek utama yang harus dilaksanakan daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Nah, jadi di prinsip demokrasi ini ada 10 pilar menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya sistem serta penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan. Artinya demokrasi ini diselenggarakan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan juga kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Yang keempat, ada demokrasi dengan rule of law. Ada 4 makna yang penting yang terkandung. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal third. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Yang kelima, ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi ini dilaksanakan menurut undang-undang dengan pembagian dan pemisahan kekuasaan, division and separation of power, melalui sistem pengawasan dan perimbangan, check and balance. Yang keenam, ada demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya, demokrasi ini menurut undang-undang mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, ada juga demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya demokrasi ini menurut undang-undang menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen. Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak untuk mencari dan menemukan hukum seadil-adilnya. Yang ke-8, ada demokrasi dengan otonomi daerah. Jadi artinya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, serta pembatasan kekuasaan presiden. Yang ke-9, ada demokrasi dengan kemakmuran. Artinya demokrasi ini bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula soal mengorganisasi dan kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi ini bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Demokrasi ini menuntut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membangun negara kemakmuran, welfare state, oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya demokrasi menurut undang-undang ini menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas
dengan berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Setelah tadi kita ngebahas tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia, sekarang kita ngebahas tentang nilai-nilainya. Jadi, demokrasi Pancasila ini mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilainya, yang pertama yaitu kebebasan berkelompok dan menyatakan pendapat. Merupakan hak warga negara yang dijamin dengan dalam undang-undang dalam sebuah sistem politik demokratis. Jadi kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat ini dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berserikat, berkumpul, dan berpendapat ini merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemerintah harus mendengarkan pendapat-pendapat rakyat sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan publik. Selanjutnya ada kebebasan berpartisipasi. Kebebasan berpartisipasi ini sesungguhnya merupakan gabungan dari kebebasan berpendapat dan berkelompok. Ada 4 bentuk partisipasi politik. Yang pertama yaitu pemberian suara dalam pemilu, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Yang kedua, hubungan dengan pejabat pemerintah. Ketiga, melakukan protes terhadap lembaga masyarakat atau pemerintah. Keempat, mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik mulai dari pemilihan lurah, bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR, hingga presiden sesuai sistem pemilihan yang berlaku. Yang ketiga ada kesetaraan antar warga. Nah, kesetaraan ini merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan diartikan sebagai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnik, bahasa, daerah, maupun agama. Nah, nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia. Negara merupakan negara multi etnik, multi bahasa, multi daerah, dan multi agama. Keragaman tersebut menuntut jaminan kesetaraan antar warga agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat. Yang keempat ada kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini berarti kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di depan hukum. Laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki akses dalam politik, sosial, dan ekonomi. Demokrasi tanpa kesetaraan gender akan berdampak pada ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan harus diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi. Yang kelima ada kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi ini, rakyat memiliki kedaulatan. Rakyat berdaulat dalam menentukan pemerintahan. Warga negara sebagai bagian dari rakyat memiliki kedaulatan dalam pemilihan yang berujung pada pembentukan pemerintahan. Pemerintah dengan sendirinya berasal dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengembalikan yang diperolehnya kepada rakyat. Kedaulatan rakyat hanya dapat ditegakkan bila para politisi ini menyadari asal-usul dirinya dan menunjukkan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Yang keenam, rasa percaya. Rasa saling percaya antar kelompok masyarakat merupakan nilai dasar lain pembentuk demokrasi. Sebuah pemerintahan demokrasi akan sulit berkembang bila rasa saling percaya ini satu sama lain tidak tumbuh. Tanpa rasa percaya, sebuah pemerintahan akan dipenuhi rasa ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan pemusuhan. Akibatnya, hubungan antar kelompok masyarakat akan terganggu. Jadi rasa percaya ini sangat diperlukan untuk menghadapi persoalan bangsa agar tetap tercipta persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir ada yang namanya kerjasama. Kerjasama ini diperlukan untuk mengatasi persoalan dalam masyarakat. Kerjasama mungkin terjadi jika setiap orang atau kelompok bersedia mengorbankan sebagian dari yang diusahakannya. Kerjasama bukan berarti menutup munculnya perbedaan pendapat antar individu dan kelompok. Tanpa perbedaan pendapat, demokrasi tidak mungkin berkembang. Jadi perbedaan pendapat ini mendorong persaingan antar kelompok untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Jadi kerjasama tidak cukup untuk membangun masyarakat terbuka, tapi diperlukan kompetensi sebagai pendorong bagi kelompok untuk meningkatkan kualitasnya. Kompetensi menuju sesuatu yang lebih berkualitas itu sangat diperlukan. Sementara kerjasama diperlukan bagi kelompok-kelompok untuk menopang
upaya persaingan dengan kelompok lain. Jadi kompetisi, kompromi, dan kerjasama ini merupakan nilai-nilai yang mampu mendorong terwujudnya demokrasi. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.